Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai ke episode 41, yaitu Hajju Abi Bakrin radhiyallahu an bin nasi sanata tis'in. Hajinya Abu Bakar, keberangkatan haji Abu Bakar dengan kafilah, ya. Artinya beliau menjadi Amirul Hajj pada tahun 9. Lama qafilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan min Tabuk. Saat Rasulullah pulang dari Tabuk, aradal hajj. Beliau ingin haji. Summa qal, kemudian beliau bersabda, innama yahdurul musyrikun fayatufuna uratan fala uhibbu an ahuja hatta la takunu dzalik. Sesungguhnya orang-orang musyrik bertawaf dengan telanjang, maka aku tidak ingin haji, ya, sampai hal itu tidak ada. Jadi orang-orang musyrik pada saat itu sudah haji, ya, cuma mereka hajinya itu dengan telanjang. Kalau laki-laki siang, kalau perempuan malam. Nah, kata Rasulullah, saya tidak ingin hal itu terjadi lagi. Fa arsala Abu Bakrin wa ardafahu bi Aliyin. Lalu beliau pun mengutus Abu Bakar didampingi oleh Ali radhiyallahu an. Yanhayani musyrikina anil hajj pada dzalikal am. Yang melarang orang-orang musyrik haji setelah tahun itu. Jadi ini adalah tahun terakhir orang-orang musyrik berhaji. Ya, jadi yang haji itu bukan orang Islam saja, orang-orang musyrik, ya, juga berhaji. Jadi singkatnya, Ka'bah itu sudah dimuliakan sudah sejak lama. Menjadi tempat suci, ya. Cuma cara mensucikannya itu tidak sesuai. Wa yu'tiyanihim mihlatan lidukhul fil Islam arba'ata asyhur. Lalu Rasulullah memberi tempo kepada orang-orang musyrik itu agar mereka muslim selama 4 bulan. Diberi tempo 4 bulan untuk menerima Islam. Summa laisa bainahum wa bain muslimina ilal qital. Setelah berlalu 4 bulan mereka tidak menerima Islam, maka akan diperangi. Rawal Bukhari fi Kitabil Maghazi an Abi Hurairah an Abu Bakar Siddiq bu'itsa fil hajj allati ammarahu 'alaiha an-nabiyyu qabla hajjatil wada' yauman nahri fi rahtin yu'adzanu fin nas la hajja ba'dal am musyrikun wa la yatufu bil baiti uryanun. Imam Bukhari menyampaikan berita dalam kitab Maghazi dari Abi Hurairah bahwa Abu Bakar Siddiq diutus, ya, untuk memimpin haji. Jadi Amirul Hajj. Tapi haji sekarang dengan dulu berbeda, ya. Kalau Mekah Madinah itu kan jaraknya 600 sampai 700 kilo. Ya, dulu ditempuh dengan binatang. Kalau sekarang kan naik pesawat, atau setidaknya kalaupun naik armada, itu jalan tolnya sudah lebar-lebar dan ditempuh
dalam waktu 5 sampai 6 jam. Dengan kereta sekarang 4 jam apa? Apa 3 jam? Mekah Madinah itu sudah ada kereta cepat 3 jam apa gitu. Ya, Mekah Madinah. Jadi nyaman. Tidur sebentar ya, fasilitasnya ada AC-nya, ada ya macam-macam lah, tempat elit. Kalau dulu kan gersang, pakai binatang. Waduh, nggak bisa dibayangin. Abu Bakar Siddiq diutus ya bersama Ali untuk ke Mekah. Yaitu menyampaikan pengumuman Rasulullah, la yahujju ba'dal am musyrikun. Orang musyrik tahun depan tidak boleh haji lagi. Ini adalah tahun terakhir mereka haji. Diberi waktu 4 bulan. Kalau mereka tidak muslim, maka akan diperangi. Tidak haji setelah tahun ini orang musyrik dan tidak boleh tawaf di Baitullah sambil telanjang. Nah, itu pengumuman Rasulullah. Ya. Warawa Muhammad bin Ka'b bin Al-Qurdi wa ghairuhu anna nabiyya ba'atha Abu Bakrin amiran alal musimi sanata tis'in. Muhammad bin Ka'b Al-Qurdi juga menyampaikan bahwa Rasulullah mengutus Abu Bakar menjadi Amirul Hajj di musim haji pada tahun 9. Wa ba'atha Ali bin Abi Thalib bi 43 ayatan min Bara'ah. Begitu juga Ali dititahkan oleh Rasulullah untuk membacakan 30 atau 40 ayat dari surat At-Taubah. Surat 9 ya, yang isinya diantaranya memberi tempo kepada orang musyrik selama 4 bulan. Supaya mereka pikir-pikir masuk Islam apa menolak Islam. Kalau menolak diperangi. Yu'ajjalul musyrikin memberi tempo kepada orang musyrik ayyum hiluhum. Artinya memberi waktu selama 4 bulan. Yasihuna fil ard untuk warawiri. Selama 4 bulan itu masih boleh memanfaatkan tanah haram ya, karena di sana itu tempat transaksi penjualan ya. Jadi laris lah. Kan di sana itu tanah gersang. Terus orang-orang membawa barang-barang untuk kepentingan haji. Kumpulnya banyak orang itu pasti membutuhkan akomodasi. Nah, mereka penyedia akomodasi. Sampai hari ini. Konon sebegitu larisnya orang dagang di sana itu sampai kalau kita jualan satu menu saja, ya, kopi, menyediakan air panas itu, ya, orang lewat yang mau ngopi itu dananya akan terkumpul buat makan setahun. Jadi selama musim haji orang dagang itu bisa dipakai untuk 1 tahun. Memang orang Islam idealnya 11 bulan bekerja, 1 bulan ya fokus bulan Ramadan untuk akhirat. Mestinya begitu. Tapi kita ternyata banyak yang tidak ideal. Ya. Umur kita kalau dibagi 3 itu, sepertiga pertama bersama dengan keluarga, sepertiga kedua berkarir, sepertiga terakhir itu fokus untuk akhirat. Karena akhirat itu kalau nanti kita sudah di sana ya, kita akan sesali karena membutuhkan poin yang begitu banyak dibandingkan dengan dunia. Nah, dunia ini nggak ada apa-apanya. Jadi akhirat juga ditentukan oleh nilai-nilai di dunia. Kita ngumpulin itu mesti untuk akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan kepentingan dunia itu hanya 3. Ya, 1 fa'akala fa'afnaita. Kau makan lalu habis. Terus pakaian, libas. Falabista fa'ablaita. Kamu pakai dan lusuh. Ya, yang ketiga adalah sedekah. Sedekah itulah yang kelak akan sampai di akhirat. Maka kita diingatkan dengan surat At-Takatsur
Ya, alhaqumut takasur. Kamu disibukkan oleh takasur. Takasur itu bentuk dari kasura, pewake-wake. Ya, menabung, saving. Saving itu tidak tercela kalau untuk akhirat. Kalau ada planning, tapi banyak orang saving deposito itu tidak punya planning. Jadi kalau untuk planning sih memang betul, karena anak-anak kita kan butuh pembiayaan, ya. Banyak yang lengah, suatu saat dia tidak bisa lagi mendapatkan input, tidak dapat pemasukan karena pensiun. Nah, disitulah dia baru kaget itu, bahwa hidup dengan kekurangan di sana sini itu sangat menderita. Ya. Itu yang di luar dugaan. Nah, inilah kebanyakan yang terjadi pada teman-teman kita. Kita lanjutkan. Faqara'aha 'alan nas, lalu Ali pun membacakan 40 atau 30 ayat dari surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah, yu'ajjalul musyrikin. Artinya memberi tempo kepada orang musyrik, ayyumhiluhum, ya, memberi waktu arba'ata asyhur. Yasihuna fil ardi, untuk warawiri di semua tempat. Nah, belum dilarang, ya, sampai dengan 4 bulan. Faqara alaihim yauma Arafah. Beliau membacakannya di hari Arafah. Ajjaluhum isyrina an Dzulhijjah. Diberi waktu selama 20 hari dari Dzulhijjah. Wal Muharram wa Safar wa Syahri Rabiul Awal. 4 bulan, ya. Yaitu Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan bulan Rabiul Awal. Wa asyran min Rabiul Akhir, dan 10 hari lagi dari Rabiul Akhir. Wa qara'aha alaihim fi manazilihim. Beliau membacakannya di tempat-tempat mereka. Jadi diumumkan secara merata, ya. Permintaan dari Rasulullah yaitu la yahujjanna ba'da amina musyrikun. Tidak boleh haji lagi, ya, pada tahun ini setelah selesai haji ini orang musyrik. Wala yatufanna bil baiti uryan, dan tidak boleh sekali-kali tawaf di Baitullah dengan telanjang. Warawal Imam Ahmad an Mihras bin Abi Hurairah an abihi qal sami'tu ma Ali bin Abi Thalib. Kata Abu Hurairah, aku bersama Ali bin Abi Thalib hina ba'athahu Rasulullah ila ahli Makkah bi Bara'ah. Saat Rasulullah menyuruh beliau untuk mengumumkan surat 9. Faqala ma kuntum tunadau, qala kunna nunadi alla yadkhulal jannah illa nafsan mu'minah. Apa yang kalian seru? Ada orang yang bertanya, yang kalian seru apa waktu itu pada orang musyrik? Kata Abu Hurairah, kami menyeru la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga illa nafsun mu'minah, kecuali orang yang mukmin. Wala yatufu, dan tidak boleh tawaf bil baiti uryan, di Baitullah sambil telanjang. Wa man kana wa baina Rasulillah ahdun fa inna ajalahu aw muddatahu arba'ata asyhur. Barang siapa yang terikat perjanjian dengan Rasulullah, maka diberi batas 4 bulan. Ya, semua transaksi yang ada kaitannya dengan Rasulullah berakhir 4 bulan ke depan. Ya, transaksi apa itu? Jadi ada transaksi, ya. Mereka akan mensuplai apa. Jadi banyak yang menjadi supplier, ya, pada waktu itu. Fa idza madatil arba'atu asyhur fa innallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Maka kalau sudah lewat 4 bulan, Allah dan Rasulnya berlepas diri. Nah, ini suatu tindakan yang luar biasa, ya. Kemandirian ekonomi. Nah, jadi sudah tidak menerima lagi impor. Nah, selama ini masih impor sampai 4 bulan ke depan. Setelah 4 bulan, kalau importirnya itu tidak muslim,
maka terputuslah hubungan. Ya, ini sebuah keberanian. Kita aja sudah berpuluh-puluh tahun belum berani. Ya, begitu kita bertekad menghentikan impor spare part pesawat waktu itu, pesawat pertahanan sudah diblokir oleh Amerika. George Soros membeli rupiah besar-besaran, kolaps gitu. Tahun berapa tuh? 96 ya. Krismon. Fa innallaha bari'un wa wala yajuh bada min hadza musyrik qala fa kuntu unadi hatta sahila sauti. Maka aku pun mengucapkan dengan keras. Waktu itu juga belum ada pengeras suara ya. Jadi mengandalkan ya volume dari suara sendirilah. Ya, itu. Yaitu surat 9 ayat 3. Wa adzanum minallahi wa rasulih ilan nas yaumal hajjil akbar. Dan pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia di hari Haji Akbar. Haji Akbar itu kalau Arafahnya hari Jumat. Ya, maka ini akan menjadi magnet ya. Orang bertambah banyak kalau sampai Arafahnya di hari Jumat. Karena pada waktu itu ngepas dengan hajinya Rasulullah. Annallahu bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Fa in tubtum, jika kalian bertobat, fa huwa khairul lakum. Maka itu lebih baik untuk kalian. Wa in tawallaitum, namun jika kalian tidak bertobat, berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah annakum ghairu mu'jizillah. Kalian tidak bisa ya merendahkan Allah, tidak bisa mengalahkan Allah. Wa basyiril ladzina kafaru, dan sampaikan kabar kepada orang kafir bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Jadi waktu itu umat Islam sangat bergengsi sampai berani memutuskan hubungan ekonomi. Nah, ya, diberi waktu 4 bulan. Ini kan suatu keberanian yang luar biasa ya. Wa rawa Ibnu Sa'din anna Nabiyya inda mastamala Abu Bakr al-Hajj kharaja fi 300 rajulin min ahlil Madinah. Ibnu Sa'ad menceritakan saat Rasulullah melantik Abu Bakar untuk Amirul Hajj, beliau keluar dengan sahabat dengan jumlah 300 dari Madinah. Wa ba'atha ma'a Rasulullah bi 20 badana. Dan Rasulullah mengutus 300 orang itu dengan 20 onta. Lah onta itu bawa berapa orang? Jumlahnya 300, ontanya 20. Berapa sewang tuh? 15 ya? Orangnya 300, ontanya 20. Waduh, nggak bisa dibayangin. Gentenan sih. Ya. Jadi kalau yang udah capek naik, ya bisa dibayangin berapa lama. Begitu susahnya ya di zaman dulu. Menegak, sebab Rasulullah sudah di Madinah, siapa yang jaga di Mekah, jadi beliau pastikan Mekah itu aman. Jarak Mekah Madinah kurang lebih 600 sampai 700 kilo. Gersang lagi. Kalau kita sih nyaman, bisa mampir berapa puluh kilo, mampir. Nginep. Zaman dulu susah. Apa evaluasi dari berita ini? Pertama, al-musyrikuna wa taqalidum fil hajj. Orang-orang musyrik dan ketaklidan mereka. Laqad arafta fi ma madha anal hajj ila baitil muharram kana mimma warathal arab an Ibrahim. Seperti Anda ketahui, haji ke Baitullah itu adalah warisan Arab dari Nabi Ibrahim. Jadi bukan asli dari Nabi Muhammad. Ya, tapi sudah diwarisi sejak Nabi Ibrahim. Sebab yang membangun Ka'bah itu kan Ibrahim. Walaupun Ka'bah itu katanya ya sudah ada sejak Nabi Adam. Tapi yang membangun tuh ya. Jadi disebutkan inna awala baitin wudi'alin nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya awal rumah, jadi rumah pertama manusia itu ya Baitullah itu.
Baitul Atik. Kalau bahasa kita Baitul Antik. Atik itu artinya antik. Ya. Jadi sejak Nabi Ibrahim, sejak Nabi Adam, kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, dibantu dengan anaknya Ismail. Hijirnya itu yang kayak tapal kuda itu. Itu bancikannya. Katanya di zaman dulu mujizat, bisa naik bisa turun. Jadi kalau beliau nyusun bata itu dia naik. Jadi kalau sekarang kan pakai ini alat yang bisa buat ngangkat tuh. Ya. Forklift ya. Enak. Kalau dulu bisa naik turun sendiri katanya. Itulah yang seperti tapal kuda itu. Sehingga kalau orang masuk ke situ, tawafnya tidak sah. Kalau orang melintas ke situ. Karena yang tapal kuda itu masuk Baitullah. Kalau udah selesai ke situ lain lagi, kalau udah selesai. Tapi kalau masih dalam proses dia muternya lewat situ, nggak di luar, maka tidak sah haji. Tawafnya tidak sah. Karena itu bagian dari Baitullah. Baitan dari Ka'bah. Kita lanjutkan. Illa anna katsiran min adran jahiliyah wa abatil syirki qad tasallalu fihi hatta ghada madharan min madhari syirki aktsara min ayakuna ibadatan qaimatan ala aqidat tauhid. Alih-alih Ka'bah dijadikan tempat suci dan diibadati sebagai semestinya, ini dijadikan oleh orang musyrik tempat berhala. Saat foto Rasulullah masuk ke situ, tidak kurang dari 360 patung ada di dalamnya. Dibersihkan oleh Rasul. Ya, mula-mula dicari tahu siapa pemegang kuncinya, juru kuncinya siapa. Diketahuilah seseorang musyrik, dia yang bawa kunci, lalu direbut oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, selesai upacara, semuanya sudah selesai, si kunci ini nggak dikembaliin. Nggak dikembalikan oleh Ali karena Ali merasa yang megang itu musyrik. Tapi Rasulullah punya kebijakan lain. Ya. Dengan santunnya Rasulullah mengembalikan kunci itu kepada pemegang kuncinya. Merasa diperlakukan dengan manusiawi, si pemegang kunci pun menyatakan diri muslim. Nah, ini jadi kebanyakan kalau kita perhatikan, orang-orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah itu tertarik karena akhlak. Akhlak Rasul. Bukan ajarannya, karena kan dia belum belajar. Ya. Jadi dia tertarik itu karena sikap orang Islamnya. Nah, juga dikisahkan bagaimana orang musyrik ada yang diikat di Masjid Nabawi. Ya, karena dia mendapat cerita-cerita, berita-berita tentang Islam itu yang tidak baik. Yang mendiskreditkan umat Islam, memojokkan umat Islam. Maka supaya nggak jereh-jereh, nggak katanya itu, supaya dia bisa langsung menyaksikan dengan mata kepala, ya, maka diikatlah di satu tiang di Masjid Nabawi. Nah, orang musyrik ini kemudian menyaksikan semua interaksi umat Islam, sholat, ngaji, saling berbaur, ya, damai. Akhirnya dia menjatuhkan pilihan menjadi muslim. Nah, sekali lagi, akhlak, ya, yang menjadi ketertarikan orang musyrik dari Islam. Pantas kalau Rasulullah menyatakan inna bu'itsu liutammima salihil akhlak. Nah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Zakara Ibnu A'id anal musyrikin kanu yahujjuna ma'al muslimin. Ibnu A'id, seorang sejarawan, mengatakan orang-orang musyrik itu waktu itu juga suka haji bareng sama umat Islam, hajinya. Wa yu'ariduhum al-musyrikun bi ilai aswatihim. Tapi mereka ngerecokin. Orang-orang musyrik ini hajinya ngerecokin. Dengan apa? Dengan i'la'i aswatihim, mengeraskan suara. Pokoknya mencuri perhatian masyarakat situ. Ya. Jadi dia teriak-teriak sehingga orang fokus mendengarkan suara yang mereka ciptakan.
Liyaghlitu bidzalika, untuk ngerecokin suara orang Islam tuh. Fayaqulun, mereka mengucapkan zikirnya itu la syarikalak illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ada tambahannya itu. Ya. La syarikalak kan tidak ada serikat bagimu. Nah, kemudian ada tambahannya kecuali serikat yang kau bolehkan. Jadi mereka ada tapi, nah, itu, ya. Jadi nggak mulus, tidak ada serikat baginya. Ditambahin lagi, kecuali serikat yang diizinkan. Jadi mereka beranggapan berhala-berhala itu sudah diizinkan. Wa kana rijalun minhum yatufuna uratan, yang laki-laki telanjang, laisa la rajulun saubun, tidak mengenakan satu lembar benang pun dalam berhaji, dalam bertawaf. Ta'ziman lil bait. Itu semua mereka lakukan untuk menghormati Baitullah, katanya. Wa kana yaqulu ahaduhum, mereka beralasan, atufu bil baiti kama waladatni ummi. Saya tawaf di Baitullah seperti baru lahir dari ibu. Tuh, telanjang. Ya, jadi kita menghadap Allah juga dengan telanjang. Laisa alayya syai'un minad dunya khalatahu zulm. Tidak boleh ada tambahan dari dunia. Ini alasan mereka begitu. Kenapa telanjang Anda? Karena kita lahir telanjang. Wa zalat hadhil arjas ila nihayatil amitasi. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun ke-9. Ya, kalau sudah angel ya harus diselesaikan dengan kekuasaan. Kalau angel, ya, kalau suatu perbuatan itu susah, itu diselesaikan dengan aturan. Jadi apa itu, kata Hasan al-Banna, perintah imam, ya, itu bisa menyelesaikan ikhtilaf. Jadi khilafiyah itu hanya bisa diselesaikan dengan keputusan pemimpin. Kana haitsu kana haju Abu Bakrin wal inzar alladzi ablagahu kullu min Abi Bakrin wa Ali lisain musyrikin idzanan bi taharatil masjidil haram antil kar arjas wa zawaliha ila ghairi raj'ah. Sampai dengan tahun 9 kemudian diumumkan oleh Abu Bakar, ya, serta didampingi oleh Ali yang memberitahu sejak saat ini Baitullah tidak boleh lagi ditawafi dengan telanjang. Nah, sejak itu tahun 9 sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan wawasan kenusantaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Islam, Islamisme, dan ideologi Islam. Islam bukan Islamisme. Nah ini, Islam bukan Islamisme. Bingung nggak nih? Isme itu pemahaman tentang Islam. Ya, seperti yang saya katakan tentang Islam itu Islamisme. Islam tidak identik dengan Islamisme. Jadi Islam belum tentu Islam yang ditafsirkan oleh orang, belum tentu. Karena penafsiran bisa salah. Ya, contohnya menyampaikan tentang Islam, 9 guru didatangkan. 9 ustadz didatangkan. Suaranya beda-beda. Tentang Islam tuh. Jadi yang benar yang mana? Nah, maka Islamisme itu tidak identik dengan Islam. Ya, Islamisme itu adalah paham pendekatan seseorang terhadap Islam. Sangat tergantung dengan wawasannya. Kalau sekolahnya rendah, ya wawasan tentang Islamnya rendah. Kalau dia luas, semakin luas. Begitu. Tapi kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Sebab Islam hanya bisa diterjemahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sahabat aja kadang-kadang penafsirannya beda-beda. Isme adalah pemahaman, pendirian, dan keyakinan manusia yang sifatnya nisbi atau relatif. Bisa benar, bisa salah. Nah ini pemahaman begini ini, ya, tingkat tinggi ini. Orang awam nggak ngerti. Jadi Islam
itu tidak selalu seperti yang diterjemahkan oleh guru-guru seperti saya. Walaupun saya bermaksud benar, sebab kalau 10 guru dipanggil, itu penerjemahan atau aplikasi tentang Islam itu berbeda-beda. Sifatnya nisbi. Nah, itu ya. Maka kita juga harus, si pembawanya itu harus sadar apa yang dia sampaikan belum tentu 100% benar. Kita dapat menerima Islamisme apabila yang dimaksud dengan istilah itu tiada lain ialah faham, ya, usaha pemahaman manusia Muslim terhadap Islam sebagai satu sistem hidup. Ya, contoh nih, sebagai contoh nih, dalam tafsir, dalam bidang tafsir, ketika Allah menyatakan wa yadullah fauqa aidihim, ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini ahli tafsir berbeda-beda. Ada yang mengatakan betul-betul tangan, ada yang mengatakan tangan itu artinya kiasan, kekuasaan. Contoh yang lain, innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah menyukai orang yang bertaubat. Dalam menafsirkan ini saja, para ulama berbeda pendapat. Yang punya cinta itu adalah manusia, karena manusia punya nafsu. Allah tidak punya cinta. Gitu kata mereka. Jadi, kalau ada kata-kata Allah mencintai, berarti Allah memberi pahala. Sebab Allah tidak punya kepentingan. Tapi ahli tafsir yang lain mengatakan, karena Allah memberitahu dia mencintai orang yang bertobat, berarti cintanya sama dengan cinta kita. Ya, cuma versi Allah, sama-sama cinta. Sama dengan kata-kata yang lain, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita melihat, Allah melihat, tapi versinya berbeda. Tuh, kalau kita melihat dengan mata, kalau Allah dengan apa, kita nggak pernah tahu. Nah, itulah menurut ahli tafsir. Di situ saja sudah berbeda. Mana yang benar? Nah, nanti hal-hal yang sifatnya menjadi selisih itu akan diselesaikan Allah di hari kiamat. Innallaha yahkumu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Allah yang akan menyelesaikan perselisihan paham. Tapi kita tidak boleh punya pendirian seperti pendirian orang, nggak boleh. Yang penting kita punya pendirian. Ya, sebagai satu sistem hidup, sebagai satu kebulatan ajaran. Namun kendati demikian, Islam itu tidak sama dengan Islamisme. Tuh. Sama dengan Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi itu dipandang oleh manhaj salafus salih tergelincir ketika menafsirkan summastawa alal arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Beliau mengatakan ista'ala, menguasai. Kalau menurut kita masalah ini masalah sepele, tapi menurut manhaj salafus salih itu mungkar. Jadi orang sekali bersyekh Imam Nawawi saja bisa tergelincir. Ya, jangankan kita yang ilmunya sangat rendah. Nah, tapi yang penting buat saya, semua berpotensi untuk tergelincir. Yang penting niatnya. Saya pernah nanya, apakah Imam Nawawi berbuat seperti itu sengaja? Ada yang jawab sengaja. Saya tidak yakin. Jadi artinya Imam Nawawi berbuat salah karena sengaja salah. Nah, itu tidak mungkin. Ya, tapi karena dia kemampuannya begitu, kemudian diketahui salah, itu kan dievaluasi, ketahuan salahnya. Ya, saya kira itu karena tidak sengaja. Kalau sulit terbayangkan seorang ulama besar sengaja melakukan kesalahan. Ya, seperti Nabi Adam. Ya, dia tidak mengira akan separah itu hukuman dari Allah kalau dia sampai memakan buah khuldi.
Tapi terjadilah apa yang terjadi. Kita lanjutkan. Kita menolak Islamisme apabila yang dimaksudkan dengan istilah termaksud hendak mendegradasikan, menurunkan derajat Islam menjadi sebagai satu faham atau isme ciptaan manusia. Ya, jadi kita tidak boleh sampai kepada pemahaman seseorang. Paham seseorang itulah Islam yang benar mutlak. Nah, itu nggak boleh. Sehingga paham seorang guru itu tidak boleh kita yakini 100% sama dengan wahyu, tidak boleh. Sepinter apapun, ya, sekuat apapun, secerdas apapun. Sehingga kita harus melihat sudut pandang yang lain. Nah, itu. Siapa tahu sang guru pendapatnya salah. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah, ya kan? Sekarang yaitu ada penceramah juga yang selalu ya mengkotak-katik Islam, mengkotak-katik itu. Namanya a'raf, itu katanya pengenalan. Apalagi tuh dia pakai akal pikiran. Islam adalah agama wahyu. Islam bukan ideologi. Nah, Islam bukan ideologi. Apakah ada ideologi Islam? Ada. Ideologi Islam adalah ideologi yang bersumberkan dan berdasarkan Islam. Islam oriented. Ideologi Islam, inilah yang disebut ideologi. Idea, jadi ide yang harus ditegakkan. Ya. Jadi di dunia ini kan ada komunisme, ya, ada komunis, ada sosialis, ada Islamis. Ideologi Islam ialah ilmu atau pelajaran dan ajaran tentang idea, yaitu ilmu, ya, formulasi sistematik ilmiah seseorang, manusia tertentu pada waktu tertentu di tempat tertentu mengenai tujuan yang akan dicapai. Pedoman tentang cara-cara mencapai tujuan termaksud berdasarkan sebuah asas teori ajaran tertentu. Nah ini ya yang memegang teguh ideologi. Ideologi Islam adalah ilmu atau formulasi sistematika ilmiah seseorang, manusia muslim pada suatu waktu tertentu di tempat tertentu mengenai tujuan yang akan tercapai. Tuh, ya, kita menjalankan Islam ini ada targetnya enggak? Nah, kebanyakan enggak ada target. Berjalan seadanya, gitu kan? Pedoman-pedoman tentang cara mencapai tujuan termaksud berdasarkan atas ajaran Islam, bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Tegasnya, ideologi Islam adalah ideologi yang Islam oriented, ideologi yang berorientasi pada Quran dan Sunnah. Ya, itu jadi kita harus menguasai. Kesimpulan, isme itu relatif, ideologi juga relatif, kedua-duanya mutlak relatif. Nah, ini jadi boleh jadi pemahaman seseorang di waktu tertentu, di tempat tertentu. Ya. Jadi terikat oleh kondisi tertentu. Islamisme sebagai sebuah pemahaman manusia muslim terhadap Islam dan ideologi Islam sebagai ideologi yang Islam oriented, kedua-duanya juga relatif. Tidak mutlak, sebab baik isme maupun ideologi sebagai hasil usaha ciptaan manusia adalah relatif. Namun Islam sebagai sumber Islamisme dan ideologi Islam nilainya mutlak. Islam itu mutlak, pemahamannya tidak mutlak. Ya, akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Contohnya Islamnya Muslim Indonesia itu boleh jadi berbeda dengan Muslim Amerika karena suasananya berbeda. Ya, kondisinya berbeda, miliunya berbeda. Islam itu sendiri adalah mutlak. Nah, mutlak benar. Islam, idealisme dan materialisme. Ditinjau dari segi lain, maka masalah paling asasi dalam alam pikiran filsafat ialah mengenai nisbah antara ide dan materi. Dalam memecahkan masalah asasi ini, filsafat terbagi atas dua kubu yang berhadapan muka. Ya, yaitu dua aliran tersebut ialah idealisme dan materialisme. Idealisme dalam istilah filsafat adalah isme paham yang beranggapan
ide itu primer, sedangkan materi sekunder. Materi adalah emansipasi belaka. Jadi orang punya ide itu adalah apa yang ada dalam pikirannya, yang belum tentu benar. Unsur pokok, dasar, dan hakikat segala sesuatu adalah ide. Nah, jadi itu karena bayangan yang ada di dalam otak. Nah, itu. Alam semesta ini semua maya, palsu, bayangan. Nah itu, menurut idealisme. Ya, ini kadang-kadang mengendap menjadi pemikiran anak muda yang sekolah di perguruan tinggi. Itu kadang-kadang sesat karena begitu. Jadi menganggap dunia ini adalah yang ada di otak kita. Karena kita pikirkan maka dia ada. Kalau kita nggak pikirin nggak ada. Maka Islam mengajarkan kepada kita, ya, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Jadi dunia ini adalah hak, bukan maya, bukan pikiran. Dunia ini betul-betul ada. Alam semua ini, ya, menurut pikiran idealisme adalah maya, palsu, bayangan. Nah, kalau sudah begini, inilah kemudian akar dari tasawuf. Tuh, tasawuf itu berpikiran begitu. Karena ini yang membuat dunia ini, ya, menjadi inceran kita itu karena dimasukkan ke otak. Idealisme subjektif beranggapan bahwa segala materi dari segala di luar adalah produk daripada ide individual. Kesadaran individu si subjek. Idealisme objektif beranggapan bahwa materi dan segala luar adalah produk sesuatu yang di luar jangkauan kesadaran manusia. Al-qalbu di semesta atau ide universal. Materi itu primer, sementara menurut materialisme, materi itu primer. Nah, jadi ada yang beranggapan materi itu primer, materi itu penting. Unsur-unsur pokok dan hakikat segala sesuatu yang ada itu adalah materi. Materi adalah awal dan akhir yang ada. Nah, itu materi, ya. Materi itu abadi, tidak diciptakan oleh siapapun, tidak ada kekuatan supranatural, tidak ada kekuatan luar semesta. Nah ini, kalau anak-anak kita belajar filsafat, tidak kuat keyakinannya, dia akan tergerus. Islam bukanlah filsafat, oleh karena itu Islam bukan idealisme, bukan materialisme. Islam menolak idealisme yang beranggapan bahwa alam semesta ini semu. Ya, alam semesta ini semu, maya, palsu dan bayangan. Islam berpendapat dengan idealisme yang beranggapan bahwa segala benda dan gejala itu adalah ciptaan. Akan tetapi benda dan gejala itu bukanlah produk yang disebut dengan ide individual. Belum tentu produk apa yang dinamakan ide universal. Ya. Islam sependapat dengan materialisme bahwa alam semesta ini ada dan nyata, tidak maya, tidak semu. Karena materialisme beranggapan bahwa materi adalah hakikat sarwa yang ada, maka materi abadi tidak diciptakan, ada dengan sendirinya. Ini salah. Ya, jadi di pemahaman anak-anak kita itu sampai sejauh itu. Jadi kita hidup ini hanyalah pikiran kita yang kita ciptakan. Sesungguhnya tidak ada. Nah itu, ya, paham idealisme begitu. Karena materialisme pada awal dan akhirnya mengingkari adanya Tuhan, pencipta yang ada, ya, maka Islam berpendirian alam semesta ini ada nyata, real dan konkret, tidak palsu, tidak maya, bukan bayangan. Dia telah menciptakan langit-langit dan bumi bil haq. Walladzi khalaqas samawati bil haq. Ya, dengan kebenaran, dengan nyata, maha tinggi dia daripada apa yang mereka sekutukan. Yang kedua, alam semesta ini ada dan diadakan. Jadi alam semesta ini ada dan diadakan, bukan ada dengan sendirinya. Ya. Ide maupun materi bukan dua hal yang bertentangan, melainkan dua hal yang saling membutuhkan. Baik ide maupun materi, kedua-duanya relatif, kedua-duanya ciptaan Allah, bergantung kepada Allah.
Tanyakanlah siapa Rob langit dan bumi? Selanjutnya Allah lah, ya, khaliqu kulli syai'. Nah, ini petunjuk dari Quran ya. Nah, itulah. Kemudian Islam dan patriotisme. Patriotisme adalah arti khusus faham kecintaan terhadap tanah air. Apakah Islam mengajarkan cinta tanah air? Patriotisme dalam arti luas ialah faham kecintaan kepada negara, negeri, dan nasion sendiri. Patriotisme dalam arti demikian tidak bertentangan dengan Islam. Ya, kita membela tanah air dalam pengertian Indonesia itu adalah ciptaan Allah yang harus kita pelihara. Ya, sehingga kita membela tanah air, pemahaman seperti ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ada lagi chauvinisme, disebut Cauvin, seorang prajurit Prancis, cara mengagung-agungkan tanah air, dia kiaskan kepada cinta tanah air yang berlebih-lebihan. Chauvinisme berwatak agresif, melecehkan negara, negeri, dan nasion lain. Pokoknya selain dari Prancis, negara itu tidak layak, tidak baik. Nah, itu kalau menganggap begitu itu salah. Bagaimana pandangan Islam terhadap nasionalisme? Nasionalisme, faham kebangsaan sebagai asas pergerakan pada umumnya, sering ditandai dengan sekulerisme. Ya, ini prajurit-prajurit, ya, pejabat-pejabat membela mati-matian. Salah benar nomor 2. Yang penting negara. Nah, itu. Memalingkan muka dari agama dan wahyu dalam kehidupan berkenegaraan dan kemasyarakatan. Di sini nasionalisme bertentangan dengan Islam. Kalau sampai kita menuhankan negara. Negara dan negeri adalah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat harus disyukuri. Syukur artinya menggunakan nikmat tertentu sesuai dengan fungsi seperti yang dikehendaki oleh pemberinya. Mensyukuri nikmat yang bernama negara ialah dengan apa? Caranya. Kalau kita punya negara Indonesia ini, kita mensyukurinya gimana? Pertama, menjaga, memelihara, dan membela negeri dan negara terhadap penjajahan bangsa lain. Terhadap penjajahan bangsa sendiri, terhadap penjajahan umat lain. Nah, ini yang sekarang yang terjadi adalah penjajahan bangsa sendiri. Yang dimakan bangsanya sendiri. Ya, dieksplorasi kekayaan alam, dihabiskan untuk sekarang. Padahal kita hidup di Indonesia ini kepengen lama. Sampai ke anak cucu tanpa terbatas. Lalu mereka makan apa nanti? Kalau sekarang dihabiskan sehabis-habisnya. Ya, seperti yang sekarang sudah disadari oleh Arab Saudi. Karena mereka mengekspor minyaknya besar-besaran. Ya, diprediksi tahun 2050 apa? Maka sumur minyaknya akan kering. Nah, sekarang mereka berusaha menjadikan negerinya negeri pariwisata, pelayanan. Maka ditingkatkan hajinya, ditingkatkan umrohnya, visa tidak hanya berlaku untuk 3 kota, Mekah, Madinah, dan Arab, tapi berlaku seluruh Arab. Nah, kalau Anda selama 40 hari mau jalan-jalan keliling Arab Saudi, tidak dilarang sekarang. Jadi Arab Saudi sekarang berusaha menjadi negeri pariwisata, pelayanan, jasa. Nah, Indonesia juga nggak kalah pentingnya. Kita marilah tinjau Bali lah. Tidak ada, sekarang orang Bali itu sudah berubah dari petani menjadi pelayan wisata. Jadi tidak ada sejengkal tanah Bali, walaupun sekarang hanya berpusat di selatan. Di utara kebanyakan situs-situs suci ya. Tapi tanah mereka itu didatangi turis berbagai negara. Kalau tamu sudah datang, dia kan perlu makan, minum, akomodasi. Ya tinggal kita jualan. Cuma sayangnya maksiatnya itu. Ya, tapi jangan dikira semuanya maksiat. Di tempat-tempat tertentu mereka nggak boleh. Harus pakai pakaian yang pantas, tempat suci terutama. Ada tempat-tempatnya memang.
Tapi yang singkatnya adalah orang Bali itu bukan untuk itu. Dia juga punya moral kan. Cuma yang dia inginkan kebebasannya itu. Ya, pemeliharaannya itu yang luar biasa. Hidup menggunakan negara dan negeri ini sesuai dengan kehendak Allah yang telah berkenan memberikannya. Hidup dan mati umat Islam semata-mata bagi Allah. Hidup dan mati untuk selain Allah adalah syirik. Nah, itu ya. Jadi hidup untuk negara itu syirik. Kita boleh mempertahankan negara sebagai sebuah anugerah Allah. Nah, itu benar. Tapi kalau kita mati-matian menuhankan negara, itu yang tidak boleh. Ya, sudah waktu ya. Jadi hidup dan mati adalah semata-mata bagi Allah yang telah menganugerahkan negara dan negeri kita kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pada pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka dan membimbing untuk menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.